Scene dimulai dengan sekelompok turis yang disambut di Museum Tengah Gurun. Mereka diperlihatkan film dokumenter tentang seorang wanita terkenal bernama Nancy Archer. Dalam video tersebut, diperlihatkan ke masa lalu. Kita melihat seorang wanita kaya, tapi bermasalah. Dia bernama Nancy, dia mencoba menghubungi suaminya di kantornya. Orang kantor tidak tahu di mana dia berada saat ini. Dia menghilang dengan dalih pertemuan di luar. Nancy mencurigai bahwa dia bersama bosnya lagi. Setelah itu, dia mengunjungi psikiater pribadinya, yaitu Dr. Casing. Nancy menjelaskan jika suaminya Harry telah meminta maaf karena bersama Ferris, dan dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Setelah mendengar ini, Dr. Casing merasa kasihan pada Nancy. Dia menasihatinya untuk memprioritaskan dirinya sendiri. Tetapi, Nancy menjadi tidak nyaman dan tiba-tiba mengakhiri pertemuan ini. Di malam hari, Nancy mengunjungi sebuah motel, dan dia menemukan mobil Harry diparkir di luar. Hal ini membuatnya marah, karena dia kembali dengan bosnya. Dia mulai meneriakkan Harry, yang membuat pemilik motel bergegas menghampirinya, dan mengklaim bahwa suaminya tidak ada di sini. Saat dia mulai pergi, Harry mengawasinya melalui jendela. Sementara bosnya mengungkapkan ketidaksenangannya. Dia menyebut Nancy anak manja, dan mendesak Harry untuk meninggalkannya sesegera mungkin. Harry setuju, tetapi dia mengatakan dia harus mendapatkan hati keluarganya dulu. Harry kemudian meyakinkan bosnya bahwa dia hanya mencintainya, dan keduanya melanjutkan celepot mereka. Sementara itu, Nancy yang patah hati mengemudi ke padang pasir. Beberapa saat kemudian, dia dibutakan oleh cahaya biru yang memaksanya untuk menghentikan mobil. Kemudian UFO muncul entah dari mana dan mengarahkan laser merah. Keliontin yang dikenakan Nancy ketika laser menghilang, dia panik dan pergi dari tempat kejadian. Dia kembali ke motel dan berteriak memanggil Harry lagi. Akan tetapi Harry tidak muncul. Kemudian dua sheriff setempat mendekatinya. Nancy masih gemetar ketakutan. Dia menjelaskan UFO tersebut, tetapi gagal meyakinkan mereka. Kemudian sheriff mengajaknya ke mobil. Lalu mereka mengunjungi lokasi tersebut. Sementara itu, seorang sheriff wanita pergi ke kamar Harry dan memberitahunya tentang kondisi istrinya. Dia memintanya pulang ke rumah dan merawat Nancy. Namun pria itu tidak peduli dengan istrinya dan melihat ini sebagai kesempatan untuk menyatakan dia sakit mental. Di padang pasir, Nancy mati-matian mencoba menemukan bukti, tetapi UFO itu menghilang tanpa jejak. Sheriff berpikir bahwa dia sudah gila. Kemudian ayahnya yang kaya, Hamilton, tiba di tempat kejadian untuk menjemputnya. Dia dengan tegas memerintahkan Nancy untuk masuk ke mobilnya. Dalam perjalanan Hamilton menegurnya karena perilakunya yang aneh. Dia menuduhnya aneh, seperti mendiang ibunya, dan memperingatkannya untuk tidak menjadi gila sepertinya. Setelah tiba di rumah, Hamilton memintanya untuk menandatangani banyak dokumen, karena dia ingin mendapatkan properti yang diwarisi Nancy dari mendiang ibunya. Ketika di kamarnya, Nancy bernostalgia melihat mainan masa kecil, sambil membuka-buka kembali album fotonya. Harry tiba-tiba muncul dan menciumnya. Harry membohonginya dengan mengklaim bahwa dia pergi ke motel hanya untuk memutuskan hubungan dengan bosnya. Tetapi Nancy malah mempercayainya dan keduanya berciuman. Keesokan harinya, Nancy menceritakan pengalamannya kepada Dr. Casing. Tapi dia takut jika Casing mempertanyakan kewarasannya. Namun dokter itu percaya ceritanya tentang UFO, yang membuat Nancy merasa lega. Setelah itu, Nancy bicara pribadi dengan Harry. Dia bercerita tentang UFO tadi malam. Harry menolak ceritanya dan menyarankan dia untuk pergi berobat ke rumah sakit jiwa. Kemudian, Nancy mengajak dia malam ini untuk melihat sendiri. Harry setuju dan dia berjanji jika mereka menemukan UFO itu, dia dan ayahnya akan meminta maaf secara terbuka kepadanya. Tetapi, jika itu tidak terjadi, Nancy harus setuju untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Malam itu juga, pasangan itu tiba di gurun dan dengan sabar menunggu UFO. Selama beberapa jam, mereka tidak melihat apa-apa. Harry mulai percaya bahwa istrinya telah gila. Beberapa saat kemudian, UFO itu tiba-tiba muncul dan sangat mengejutkannya. Nancy dengan penuh semangat
mendekati pesawat ruang angkasa itu. Tetapi benda itu mengeluarkan laser dan membawanya pergi. Harry tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia kembali ke rumah tanpa melaporkan kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian, saat di kamarnya, temannya mendengar suara yang tidak biasa di atap rumahnya. Dia dengan hati-hati mengambil kapak dan menuju ke atap. Dia terkejut karena Nancy yang kebingungan muncul dan memuji namanya. Nancy ambruk ke tanah dan dia bergegas membantunya. Di adegan berikutnya, Nancy dibawa pulang. Namun semua hasilnya normal. Dokter mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja. Yang aneh adalah, Nancy tidak ingat apapun yang terjadi tadi malam. Ayahnya curiga, Harry meninggalkannya di sana karena suatu motif tersembunyi. Tetapi Harry menyangkalnya. Kedua pria itu pun bertengkar. Nancy berteriak pada mereka berdua untuk tutup mulut. Nancy merasakan cincin kawinnya mengencang di jarinya. Cincin itu meledak dan menyebabkan dia terjatuh ke kursinya. Tubuhnya mulai membesar dan gaunnya mulai robek. Akhirnya, dia berubah menjadi raksasa dan kepalanya menembus langit-langit. Keesokan paginya, Harry membawa dokter terkenal bernama Dr. Victor Loeb untuk memeriksa kondisinya yang aneh. Nancy menyadari bahwa ini adalah upaya suaminya untuk menyingkirkannya, sehingga dia dengan keras menolak Dr. Loeb. Ketika dokter itu mengancam akan menyakitinya, Harry menegur Dr. Loeb karena gagal membujuknya untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Dr. Loeb menjawab, jika bernegosiasi dengannya akan sulit karena kekuatannya. Dia juga mengungkapkan, ukuran baru Nancy telah membebani jantungnya, sehingga berpotensi menimbulkan stres. Harry senang dengan berita itu. Suatu malam, Hamilton menghampirinya. Dia memerlukan tanda tangannya. Nancy bertanya, bagaimana cara menandatanganinya? Karena ukurannya kecil. Pria tua itu menjelaskan, dia dapat menandatanganinya di karton, dan dia akan mengecilkannya untuk dipindahkan ke dokumen. Namun Nancy menolak. Dia menuntut memperbesar dokumen dahulu, sehingga dia dapat membacanya sebelum menandatangani. Pada malam berikutnya, dia mengadakan makan malam romantis untuk dirinya dan Harry. Karena ukuran yang sangat besar, Nancy menyuruhnya naik ke atas truk. Di kesempatan ini, dia bertanya, mengapa Harry meninggalkannya di padang pasir. Tetapi dia mengaku, saat itu tidak tahu apa-apa. Nancy ingin tinggal bersama mereka dan memperkuat pernikahan mereka. Namun Harry menolak usahanya dan mulai dengan sengaja mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Dia mengatakan, dia hanya bersamanya demi uang. Setelah mendengar ini, tekanan darah Nancy mulai meningkat, menyebabkan atap runtuh. Harry berasumsi bahwa dia akan meninggal karena serangan jantung dan merasa menang. Dia segera pergi menemui bosnya, lalu mengejutkannya dengan kalung berlian. Dia memberitahunya bahwa Nancy telah pergi dan mereka sekarang bisa bersama. Berita ini sangat menyenangkan, sehingga dia mulai melakukan tarian untuk menggodanya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Nancy tiba-tiba terbangun ketika kilatan cahaya melayang di atasnya. Dengan penuh amarah, dia kemudian mulai mengembara, berkeliling kota mencari Harry. Penduduk setempat terkejut, dan mereka mulai melarikan diri. Dia terus berkeliaran di sekitar kota, dan akhirnya tiba di depan tempat Harry. Bos itu mengambil senapannya untuk menghadapinya. Namun Nancy dengan mudah mengambil senapan itu dan menangkapnya di tangan. Dia memberitahu selingkuhan Harry itu bahwa dia adalah wanita yang cerdas dan memintanya untuk tidak mendekati suaminya. Melihat itu, Harry mencoba pergi dengan mobilnya, tetapi Nancy dengan cepat menariknya keluar. 2 helikopter polisi berusaha menghentikannya. Pilot memerintahkan dia untuk melepaskan suaminya, tetapi dia menolak dan lari ke gurun. Setelah sampai di sana, Nancy menemukan ayahnya. Dia menunggunya dan menggunakan megafon. Dia dengan marah memerintahkannya untuk tidak mempermalukannya dan mengakhiri ini. Nancy menolaknya. Dia secara terbuka mengungkapkan skemanya untuk membeli kota menggunakan uangnya saat ini. Polisi menjadi khawatir tentang perilakunya yang tidak dapat diprediksi, sehingga mereka mulai menembaki dia. Nancy berhasil menghindari sebagian besar tembakan, tetapi dia akhirnya menabrak dan jatuh ke kabel listrik yang mengirimkan arus tegangan tinggi ke seluruh tubuhnya dan membuatnya pingsan.
Tetapi saat di ambang kematian, UFO itu sekali lagi muncul untuk menyelamatkannya. Pesawat itu mengarahkan laser pada Nancy dan membawanya pergi bersama Harry. Melihat ini semua orang terkejut dan menyadari bahwa Nancy tidak berbohong tentang cerita UFO. Kemudian, seorang reporter mewawancarai Dr. Casing, menanyakan di mana Nancy mungkin berada. Dokter menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia senang, Nancy sekarang memiliki Harry sendirian. Di adegan terakhir, kita melihat Harry bersama dua suami lainnya di ruang terapi pesawat luar angkasa. Lalu Nancy tiba dengan dua wanita raksasa lainnya. Dia memintanya untuk merenungkan perilakunya di bumi dan menutup pintu pesawat ruang angkasa. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.